Esports menyikapi draft hero yang dibawa juga oleh teman-teman dari AP Brand. Seperti yang dibahas sudah ada Kari, Meltdown, hero-hero durability yang sudah dimainkan oleh Nick Sports. So ini dia untuk Land of Dawn di game yang ketiga. Karena ini Karinya akan power banget JP. Kairinya ini bakal benar-benar dilumas sama Kari bulat-bulat. Dan Benar. mungkin nanti wild charge-nya lah yang mungkin akan... tapi kayaknya ini agak sedikit berbeda kasusnya ya. Super Marco dia benar-benar berani. Udah, gue bisa akui sih, Super Marco ini lucky fearless. Dengan adanya Kufra, adanya Grok, dia tetap pakai Flicker bukan Purify. Langsung menuju balik kembali ke Land of Dawn yang tandanya mereka akan bermain lebih ganas dibanding game-game sebelumnya. Ya, karena literally flicker gaming dari upper brand kali ini, dan bahkan team fight sudah mulai terjadi. Ketika pause sudah mulai selesai, Kiboy memakan satu buah damage yang ternyata tidak ada respons lebih jauh lagi dari anak-anak AP Brand juga untuk menindaklanjuti apa yang sudah mereka perbuat. Terlebih lagi, Terror Revenge hanya teori gertakan dan ancaman belaka yang dikeluarkan untuk men-trigger adanya satu buah flicker yang sudah tidak lagi terbuka, dan First Blood berhasil diamankan oleh AP Brand di menit yang pertama. Brand berhasil mengamankan First Blood oleh seorang KLTZ yang kita bisa menyaksikan di sini dengan power of assassin dari Boots. Ini akan sangat burst menuju ke seorang Kari, tapi Kari dia akan cukup kuat, tapi Boots bakal coba dipasang begitu saja. Tidak ada decimate, masih coba untuk bertahan. No Brand Fighters untuk daerah top lane membuat Onyx Esports tidak berhasil kehilangan Boots. Tapi satu sosok minion sangat dibutuhkan Boots sih. Dia butuh level 4. Dia butuh dapetin level 4. Kalau tidak, ini akan cukup berbahaya ketika Turtle yang pertama tim fight-nya mungkin akan sedikit dirugikan oleh para pasukan dari Onyx. Tapi ternyata Kairi terperangkap. Decimate di shot point. Malah Kairi yang hilang ketika Turtle yang pertama mau muncul, Cipi. Wah, ini mahal banget sih. Perhitungan yang cukup bagus. Dia buka Retributions hanya untuk mengarah ke Kairi. Ya mungkin sudah ada perhitungan yang cukup kuat juga mengapa hal itu dilakukan. Karena nggak ada lagi level setup. 3. Itu dia. Perbedaan level, tidak ada setup juga terhadap Turtle. Ini membuat AP Brand mendapatkan visions yang luas dan free Turtle. Jelas ada di tangan mereka 3 objektif total, dan tabrak gaming mungkin ini yang menjadi salah satu isu kenapa tidak ada Purify, karena mereka bakal memberikan serangan tiada henti. Di penjara mereka berhasil good masanya Kui. Slot di depan sana, masih ada nunggu manipulation. Kili sudah didapatkan, di sini aktif. Jangan lupakan itu. Dan bahkan Latisi menjadi korban karena satu pos. Tapi double kill. Dan dapatkan Kaltisi. Pertukaran 2 untuk 1 yang nampaknya tidak adil di tangan Onyx. Tidak adil kembali lagi. Dan kalau misalnya Cipi sadar, 2 game terakhir, siapa yang early-nya owning, mereka yang bisa dapetin game itu. Yes. Tapi kita nggak tahu apakah game ketiga berubah atau tidak. Nah, we'll see. Karena teman-teman dari Onyx Esports, mereka harusnya udah mulai belajar dari kesalahan. Mereka harus bisa menyelesaikan masalah dengan cepat tentunya di dalam game kali ini. Bagaimana mereka bisa mematahkan snowball yang nantinya bakal didapatkan oleh AP Brand dengan adanya 4 objektif keuntungan. Bahkan rotasi dari area sisi AP Brand sendiri udah mulai mengarah ke area sisi bottom lane. Super Marco bakal coba untuk mulai mendapatkan satu buah babysit. Berikut juga dengan anaknya Kairi yang bakal coba untuk memperkaya terlebih dahulu, karena perbedaan levelnya udah mulai cukup signifikan. Ada 2 gap level di sana antara kedua belah jungle, di mana KLZ bakal jauh lebih enak lagi untuk menunjang dari adanya level ke depannya. Dan terlebih lagi dengan adanya posisi seperti ini, sebetulnya yang di valuable sekali untuk membuka karya momentum adalah Kibo yang memang dipersempit ruang lingkup semak-semaknya. Oke, dan terlihat nyami ya, cewek skinya tuh kayaknya enak untuk dilumat. Dan bahkan terlihat ada sosok Blatisi masuk ke dalam seorang Kairi yang Okwon sih sepertinya bisa makan 3 orang di sini. Okwon bisa makan cewek ski. Okwon bisa makan Sans, dan bahkan Okwon bisa makan dari sosok Kibo itu sendiri. Kalau melihat Kairi, kayaknya untuk ngegapai seorang Kairi nih dalam segi tempo farming agak cukup sulit mencarinya di jungle. Jadi lebih memilih untuk mendapatkan siapapun yang ada di laning dan melihat persentase hal tersebut.
Suns kayaknya lebih mengundurkan diri dan lihat dia rotasinya dia puterin lewat belakang karena dia tahu di depan sana udah ada 2 orang yang udah standby on position. Yap, benar. Levi dipecahkan akan coba dibakar tapi Double dia flash. timid hilang begitu saja unstoppable. Tidak bisa diberhentikan para pasukan dari AP Brand atas Martisia dan tidak ada turtle kedua untuk seorang Kairi. Bahkan Kairi kali ini akan coba di zone dari segi purple buff-nya. Kairi akan coba datang. Dan Kairi kali ini akan mengadu retribution yang gagal. 2 level sangat berarti untuk seorang Kairi. Ternyata nampaknya membuat dia mengurungkan niat dan tidak bisa mendapatkan purple-nya, Cipi. Sadly Kairi berada di posisi yang benar-benar tidak diuntungkan atau bahkan bisa dibilang merugi. Bahkan ini sangat-sangat mempengaruhi item yang sudah dikantongi. Bahkan di mana Kairi bertahan hidup dengan beberapa item pecahan Select Plate untuk bisa menangani damage fisikal yang keluar dari seorang Kelzy yang sebetulnya juga sama-sama masih mengamankan beberapa item pecahan yang penting untuk bagaimana Kelzy bisa memberikan satu buah intimidasi yang pasti dari resource yang dia miliki. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana Crossing Sight juga udah mulai ada di tubuh dari Super Marco. Damage basic attack-nya akan semakin berasa dan juga Demon Hunter Sword sebetulnya yang sudah juga dikantongi oleh cewek. Yang kalau ngomongin posisi cewek masih belum terpantau untuk kontribusi damage-nya karena memang masih berfokus ke area sisi lane yang sedang dia jaga. Wah, worst case terjadi nampaknya ya. Onyx Esports berada dalam under kondisi kali ini. Mereka masih membutuhkan waktu cukup lama. Dan waktu cukup lama yang mereka inginkan ini nampaknya juga berbanding lurus dengan adanya AP Brand yang memiliki power di arah mid to the late game. Mereka punya Valentina, mereka punya Super Marco yang akan cukup kuat untuk bisa mengatasi para pasukan Onyx di arah mid to the late game. Alright, but Kembali terjadi ada sedikit pause. apakah hal itu bakal tercipta karena sejauh mata memandang ini masih memasuki menit yang ke-6. Technical issue-nya juga udah mulai selesai dan bahkan teman-teman dari AP Brand udah mulai kembali memantau laning yang sedang dijaga oleh seorang cewek. Oke, makin memperkecil dari gap level yang dimiliki dari Kairi dan juga KLTZ. Tapi di sisi sebaliknya Super Marco-nya makin kenyang. Super Marco-nya makin emes nih endut. Karena dia free banget untuk Ya. makanin semua laning yang ada di arah gold lane. Benar, dia benar-benar dapetin space yang luas, hancurin turret juga. Switch lane setelah penghancuran turret bottom juga udah mulai dilakukan. Turtle terakhir udah mulai muncul, tapi dengan adanya gap level yang sudah kita pantau kali ini di angka 2 level, kontes kayaknya bakal dihindari oleh teman-teman dari Onyx Esports. Mereka bakal coba untuk mencari pertukaran lain. Kita bakal lihat siasat apa yang bakal dilakukan dengan adanya 4 member teman-teman Onyx Esports yang berada di area mid lane. Oh my god, perfect turtle. Sampai kali ini akan ada teamfight terjadi. Ogun masih selamat. Oh, charge. Kimoy gagal mendapatkan Ogun. Teamfight kembali terjadi. Flooded is coming. Kairi. Mereka dipaksa mencoba dilumat. Wajah telah dikeluarkan tapi bersama dengan Kimoy. Combo combronya gagal. Super Marco still survive. Padahal lihat Symphony of Skill dari seorang Bus dan juga Kimoy udah maksimal. Tapi nampaknya tidak cukup damage, Civi. Yap, again, Onyx Esports, mereka harus pulang dengan tangan kosong. Siasat yang mau mereka lakukan untuk menukar Turtle perfect di tangan Kelzy dengan adanya setup yang cukup bagus di area purple buff ternyata dipatahkan begitu saja justru. Dibalikan lagi dengan area penekanan yang datang dari AP Brand dengan hancurnya outer top turret yang dimiliki dan bahkan posisi dari Super Marco udah nggak lagi di atas. Kini dia udah mulai berada di area bottom lane. Ini yang perlu diperhatikan adalah damage mungkin ya, damage yang diberikan oleh AP Brand udah mulai maksimal. Itu yang membuat akhirnya Onyx Esports setup impact-nya nggak sesuai sama skenario yang sudah mereka ciptakan. Alright, dari KLTZ kali ini dengan level yang makin jauh membuat para pasukan Onyx Esports agak sedikit berpikir 2 kali lipat ya untuk bisa menumbangi dia ya. Dengan stiker-stiker Brand kembali mengumandangkan dan memanaskan arena Land of Dawn. Tapi memang masih berbeda 4.000 walaupun dengan kegagalan tadi dan mereka harus mundur. KLTZ mencoba di all in tapi lihat Revicer telah didapatkan. Kairi jangan sampai lupa dia bisa dilumat habis oleh para pasukan Brand selama ada Super Marco. Itu udah mulai harus dikalkulasi. Kairi tidak sekuat itu. Fredrin nih tidak sepower itu sekarang karena itemnya tertinggal. Yep. Goldnya tertinggal jauh. Bahkan level dengan boot lanernya tertinggal 1 level untuk seorang Kairi.
Jadi tunggu Kairi squad itu, tunggu Kairi bisa untuk melakukan bait. Minimal kalau ada burst dan defense judgment terhadap seorang Fredrin, dia nggak langsung tumbang gitu loh. Baru dia boleh deh betting kayak gitu. Right, tapi cewek ngebuka karya satu buah Blazing Duet hanya untuk melakukan clearing dan lihat damage yang diberikan oleh Pew bahkan menyisakan 1,5 health bar darah dari cewek itu sendiri yang membuat dia harus regen HP dan melakukan clear terhadap wave minion, tapi lihat di Northfit. Oh, gagal pencurian yang dilakukan oleh tim Onyx. Malah mereka harus dilumat. Kiboy akan coba dimakan. Satu momen kill hilang. Boot langsung ditelan. Flicker ball one shot bahkan harus dikeluarkan. Tidak ada setitik darah merah pun di tangan Boots dan bahkan para pasukan dari Onyx mereka gagal melakukan take over. Tapi keberanian mereka untuk melakukan banding di arah Lot udah luar biasa dan lihat gold arc-nya terlalu jauh. 7.000 berbanding dengan Kairi 4.000 yang tandanya Kairi mungkin cuma baru punya 2 item menuju ke arah ketiga. Enggak mau. Boleh kita lihat item Pak Produser? Bentar lagi kita bakal lihat. Karena harusnya Kairi cuma punya 2-3 item. Harusnya sih, harusnya karena udah cukup tertinggal dari gap level, dari keuangan juga, ditambah lagi kita bakal lihat juga bagaimana teman-teman dari Onyx Esports melakukan penanganan terhadap Lord yang pertama yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari AP Brand. Terpantau Lord ini akan bertampak dengan adanya hilangnya inner turret di 2 landing phase yang dimiliki oleh Onyx Esports. Oh, Boots mau dimakan. Tapi nampaknya kali ini Boots mau dimakan, tunggu Karinya datang ke atas. Ogun akan memberikan sedikit informasi. Watchers melawan 4, tapi nampaknya gak berarti karena decimated Sunpoint. Ditukar dengan Ogun itu mahal. Kenapa mahal? Mereka gak bisa mancing dan mereka gak bisa dapetin siapapun dari arah belakang. Yang pastinya base ini akan bisa di-defend. Menurut gua Boots melakukan keputusan yang mahal. Dan lihat Kairi bahkan belum 2 item. 1 item dia cuma punya anti kuiras. Lihat. Dia cuma punya anti kuiras, betapa. Mana tapi Oke, absen udah selesai. Yep. Dan dagangan udah habis. Tapi ternyata langsung kita menuju ke lane out. Dan masih bersama dengan Ranger, Mazda juga. Cibi. Yui, kita udah mulai melihat adanya Lord yang spawn di 70 detik ini. Kurun waktu yang cukup lama. 1 menit lebih yang bisa dilakukan oleh AP Brand untuk clearing terhadap wave minion dan juga Onyx Esports untuk memikirkan bagaimana cara mereka bisa keluar dari masalah ini. Exactly. Tapi lihat, kayaknya abis berpikir keras mereka ya. Wah, terkuras sekali tenaganya nampaknya. Tapi kita lihat, bener gak Jimmy? Bener banget, kayaknya terkuras banget sih energinya sih. Jadi ya setelah membahas, kita bakal lihat bagaimana bisa keluar dari masalah itu sendiri untuk Onyx. Dan sejauh mata memandang keunggulan dan keuntungan berada di tangan AP Brand sebetulnya. Karena semua outer inner turret dari Onyx Esports sudah diamankan. Berikut juga dengan adanya beberapa sektor hutan ya sebetulnya. Oke. Tapi kita bakal melihat di mana para pasukan dari Onyx Esports akan menuju ke arah sosok Lord nampaknya CP ya. Dari arah Lord ya bisa dibilang, yang dimana kalau kita bisa pastikan juga dari teman-teman AP Brand, mereka udah mulai melakukan setup yang cukup intens. Lagi kalau ngomongin Onyx Esports, mereka tidak mau terisolasi, mereka menolak untuk hal tersebut. Mereka bakal keluar dengan posisi mereka yang udah mulai tersebar. Boots yang bakal diutus untuk melakukan landing jauhnya dan hancurin karya satu outer turret. Finally ada turret yang hancur di tangan anak-anak. Turret pertama dari data statistik kita yang dipecahkan oleh para pasukan dari Onyx Esports. Bahkan di depan sana Lord akan menjadi gratis. No cashback, nggak ada diskon sama sekali. Biasanya ada cashback, dapat Lord, tumbang 1, dapat Lord, minimal flicker musuh keluar. Tapi ini nggak ada. Tidak ada. Gratis, ting. Yep, Lord tanpa ada pertukaran dan Onyx. Kalau ngomongin damage leaderboard ini dipegang kendali oleh Pew yang dimana Astagfirullahaladzim. damage yang luar biasa besar dengan Impurage Talent Emblem yang sudah di. Dan kita bakal lihat satu-satunya hero yang bisa manipulations, tapi kayaknya gak ada pengawalan yang cukup dari AP Brand. Yang buat setengah Lord akhirnya masih bisa di meltdown oleh Onyx Esports. Oh, Kairi, jangan sampai terbakar, itu dia Kairi. Aduh, hilang, langsung dilenyapkan di dalam lane of down. Kenapa
udah ngeliat banget dia tadi udah posisinya udah standby. Dia posisinya udah siap untuk memakan. Dan bahkan langsung termakan dengan instan ditelan bulat-bulat. Super Minion masih bergerak menuju ke arah tengah. Walaupun udah gak ada di penjasman, walaupun udah gak ada flicker dari Aquan. Tapi yang masalah utamanya adalah mereka gimana caranya bisa dapetin momentum. Flapsy di depan sana, blazing duet from cewek. Tapi tercancel, tapi bahkan wah hilang. Decimate is on point. Ceweski, nggak ada carry yang bisa memberikan deal damage dari para pasukan Onyx selain Suns yang masih bertahan hidup. Yap, at least ada pertukaran, tapi sangat disayangkan sebetulnya Ceweski yang juga harus ikut tumbang di area teamfight yang terjadi. Dan kini AP Brand dengan hilangnya Super Marco, mereka kembali memukul atau bahkan mundur secara teratur, tidak mau terlalu overcommit mengingat pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports dengan masih adanya Sun sebetulnya yang membuat mereka gak mau terlalu greedy. Manage wave minion dan Onyx Esports di sela-sela waktu seperti ini mereka bisa gunakan untuk kembali memperkuat setup mereka karena udah mulai terlihat di korelasi antara Wall Charge dan juga Keyboy punya satu buah Ten Race dan juga Ten Revenge sebetulnya dengan adanya satu pemain yang tumbang dan ada Lord Advantage di mana 17.000 damage yang ditorehkan dari turret damage melalui Lord tersebut yang membuat dari AP Brand mereka berhasil mensecure karya satu base turret dari Onyx Esports. Ini gimana caranya Onyx masih harus bisa buying time lagi, clear minion, dorong minion. Dan kalau bisa mereka clear minion sambil mendorong laning jauhnya. Mereka benar-benar harus farming karena bisa secara tidak langsung mereka tuh benar-benar dimiskinkan. Lihat 10.000 gold difference. Menit 15 itu masih beda. Itu masih belum bisa dihitung sebagai gold difference yang tidak ada arti. Masih sangat berarti. Karena itemnya masih banyak banget mereka yang kosong dan ompong-melompong. Apalagi Keyboy. Keyboy sih tadi kita lihat terakhir hanya mengandalkan immortality ya. Tapi dengan minimnya teamfight membuat, bukan minim sih, teamfight yang berada di teritorial Onyx Esports membuat tadi setup dari Keyboy membuahkan hasil yang cukup dari tumbangnya Super Marco untuk kali pertama. Tapi terpantau Lord yang ketiga harusnya 4 ya. Berani banget Kairi. Ini level 14 nih dia nih. Lawannya level 15 mana dipencet setelah keluar begitu saja. Keyboy bakal dimakan. Keyboy dilenyapkan. Reward manipulation. Masih bisa selamat dan bahkan Flapsy yang akan dipalaskan. Flapsy still survive tapi Pon. Flicker one shot. Tidak ada follow-up damage. Super Marco yang malah memakan bot. No following up damage. Oh my god, mereka mendapatkan Lord dan untungnya mereka nggak mendapatkan di detik 16:41. Ini masih ada waktu untuk para pasukan Onyx Esports bisa menyusun kembali. Lordnya akan mungkin sebentar lagi hadir dan mungkin kita lihat Lordnya akan hadir di 17-11. Harusnya ya Lord secara free karena tadi setup dari Boots sebenarnya udah bagus. Cuman Ceweski yang mengarah ke area titik lain itu membuat akhirnya Boots harus tumbang tanpa dia pertukaran dua untuk nothing. Oh my Dua god. base turret ompong. Tukang somai kejebur god. Oh my god. 3 turret base ompong. Onyx Esports di dalam tekanan CV. Yes, ini benar-benar dalam tekanan yang cukup kuat karena lihat AP Brand mereka bakal coba untuk menyokong Lord yang sudah di-secure dengan adanya manajemen wave minion mereka di beberapa kloter lainnya yang nanti bakal masuk secara berbarengan dengan adanya Lord yang berada di area bottom lane. Dan PR dari Onyx Esports semakin berat, tugas mereka adalah melakukan clear gak cuma ke wave minion tapi bagaimana 5 hero dan juga 1 member tambahan yang dimiliki oleh AP Brand. Oke, kita bakal coba untuk mulai memasuki ke dalam base oleh para pasukan Onyx. Langsung ada battle dari remote secara belakang. Flapsy berada di gas depan. Akan mencoba mendapatkan seorang Kaltizi. Tapi ternyata depan sana Keyboy. Jangan dimakan Keyboy. Targetnya tidak biasa. Tapi base pecah. Onyx Esports ditumbangkan dengan 2-1.